Terima kasih Mas Firdaus yang sudah datang di sendiri. Oke, kita mau ngebahas nih Mas namanya sesi ke-1 tentang lebih ke konsep sih ya, jatuhnya sih. Konsep jaringan komputer. Tapi mungkin nanti akan nyenggol-nyenggol ke teknisnya. Jadi kalau di kontrak kuliah saya sebenarnya, UTS UAS ya ini gampang lah, mandiri sama kelompok, nggak terlalu susah. Kemudian yang jadi titik berat saya sih sebenarnya di kehadiran, kuis, sikap, dan perilaku. Kalau kuis ya untuk nambah-nambah nilai aja. Lalu ada kehadiran itu, ya pokoknya jangan sampai UTS UASnya bagus tapi kehadirannya itu kurang karena kan nanti pasti gagal juga kuliahnya. Dan sikap perilakunya juga ya semoga bagus semua nih di sini. Yang pertama saya mau ngebahas jangan menggunakan ChatGPT untuk tugas esai di mata kuliah saya ini karena saya nggak mau kasih nilai untuk yang menggunakan ChatGPT di tugas kuliah esai ataupun UTS dan UASnya sini. Jadi saya udah pernah bikin sistem untuk mendeteksi orang yang menggunakan ChatGPT menggunakan ChatGPT juga. Jadi ibaratnya uh, menggunakan ramuan jamu untuk mengobati masalah jamu inilah gitu. Mungkin banyak yang ingin kenalan ya, mungkin banyak juga yang belum kenal. Abdul Razak Jerry atau bisa dipanggil Azam. Oke, oke, dia bilang sebentar. Jadi saya bekerja di Badan Siber dan Sandi Negara dari tahun 2019 sampai dengan sekarang di Deputi Perekonomian di Deputi 4 BSSN. Kemudian saya juga pernah sebagai IT System Development Officer di Garuda Food tahun 2012 sampai 2019. Itu ngurusin transaksi nasional dan multinasional sih sebenarnya ya, microservice-nya. Jadi kalau di Garuda Food itu kan sebenarnya banyak transaksi antara Indomart, Alfamart, Giant dan segala macam itu dijadiin satu digabungkan menjadi microservice. Kemudian untuk kuliah saya sebenarnya sudah pernah kuliah S1 di Budi Luhur tahun 2014 dan lulusnya tepat waktu sebenarnya 3,5 tahun, tapi nunggu wisuda jadi 4 tahun di 2018. Kemudian di BINUS Graduate Program sebenarnya saya lulusnya 1,5 tahun S2-nya, tapi karena nunggu wisuda jadi 2 tahun. Di 2022. Masuknya 2020 akhir November, nah, lulusnya 2022 September. Kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan dasar konsepnya ya, jaringan komputer, kita mau ngebahas dulu mengenai teori nuts and bolts ya. Di nuts and bolts berarti kan uh, pemikiran orang yang awam terkait dengan internet. Apa sih internet itu? Sebenarnya internet itu kan merupakan suatu jaringan yang terkoneksi ya antara ISP. Di sini ada mobile network yang terkoneksi dengan global ISP, home network yang terkoneksi dengan regional ISP, dan institutional network juga. Kemudian di situ ada protokolnya untuk mengirim pesan, untuk menerima pesan, TCP, IP, atau TP, kemudian Wi-Fi dan lain segala macam. Ada internet standarnya, RFC dan IETF, Internet Engineering Task Force ya, di sini standar. Kemudian di dalam konsepnya itu ada jutaan ya, itu mungkin dulu jutaan, so mungkin miliaran ya device yang terkomputasi atau terkoneksi itu dari host, kemudian menggunakan aplikasi yang terkoneksi di jaringan, lalu ada wireless yang terhubung menggunakan fiber, terus ada kabel koaksial biasa, kemudian ada radio dan satelit ya. Untuk saat ini si Elon Musk ya, di situ transmission rate-nya itu ada bandwidth. Nah, untuk paket switch itu kita menggunakan router, forward paketnya dengan membagikan data-data tersebut. Kita melihat dari
layanannya itu internet memiliki banyak layanan sebenarnya, tapi kita mau diskusikan mengenai infrastrukturnya dulu. Infrastrukturnya itu memiliki web, VoIP, email, games, e-commerce, social net yang biasa kita gunakan ya sehari-hari. Kemudian juga yang di provide sama internet itu adalah API sebagai uh, penjembatan antar multi platform dan jaringan internet tradisional programming sampai dengan menggunakan microservice ya, yang sudah terbagi-bagi dan terkontainer. Jadi untuk mengirim dan menerima program hanya cukup menggunakan koneksi internet. Kira seperti itu. Nah, untuk physical media mungkin sudah banyak yang tahu. Ya. Di sini ada bit, ada physical link, guided media, unguided, twisted pair. Jadi ada kategori 5, ada chat 5, ada chat 6 ya. Nah, ke depannya mungkin bisa jadi ada chat 7, chat 8, segala macam, who knows kan. Atau mungkin kita berfokus ke satelitnya Elon Musk, itu kita nggak ada yang tahu, tapi bisa jadi itu semua terjadi. Nah, tapi kita masih ngebahas physical media nih, karena di Indonesia itu terhubung dari berbagai macam pulau, maka kita lebih prefer menggunakan coax dan fiber optik. Jadi kalau coax itu ada konektornya, ya berjalan dengan bidireksional di dua arah. Kemudian untuk fiber optik itu kan kaca, jadi menggunakan cahaya ya, dengan mengirimkan uh, yang paling tinggi itu sampai 100 GB per second transmission rate dengan low error rate yang kecil. Kemudian untuk radio ini dia menggunakan electromagnetic spectrum, ini biasanya menggunakan di Wi-Fi, satelit, terrestrial microwave, dan jaringan-jaringan radar lain radio. Jadi kalau kita ngomongin uh, konsep jaringan komputer, itu maka kita nggak akan jauh-jauh ngebahas dari internet protokol stack atau biasanya di OC layer. Di sini ada application, transport, network, link, physical. Untuk application itu akan mendukung jaringan-jaringan FTP, SMTP, HTTP. Kemudian di transport itu untuk melakukan proses-proses transfer data seperti TCP dan DP dan lain-lain. Untuk network itu seperti routing protokol, IP, kemudian mungkin port-portnya ya, ini bisa di sini. Kemudian untuk link itu ada Ethernet, 402, Wi-Fi, dan BBB. Untuk physical itu bits on wire. Kalau tadi kan kita ngomongin internet protocol stack, sekarang kita ngomongin ISO atau OC, reference model lah. Di sini ada presentation yang akan mengizinkan aplikasi untuk mentransmisi apa ya, menerjemahkan informasi apa yang dikirimkan datanya. Misalkan ada enkripsi, ada kompresi, konvensinya ya. Kemudian di situ juga ada namanya sebagian session, yaitu sinkronisasi, checkpointing, sampai dengan recovery atau bisa dibilang perbaikan data yang sudah rusak tadi. Di sini kemudian ada namanya internet stack missing the layer. Jadi jika layanannya ini dibutuhkan, maka bisa diimplementasikan di aplikasi. Apakah dibutuhkan? Yang enggak ada yang tahu. Tergantung penggunaannya internet stack ini. Tapi mostly untuk aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan itu berada di layer application. Dan untuk sampai dengan paling bawahnya itu biasanya orang-orang server menggunakan command line. Nah, kita mau ngebahas mengenai anomali atau ancaman serangan siber yang ada di Indonesia. Pada tahun 2022,
Indonesia tuh mencapai total trafik anomali terbesar dalam bukan dalam sejarah sih, mungkin dalam 10 tahun terakhir ya, ada 976.429.000 serangan trafik anomali. Dan mayoritas itu diisi sama Milo botnet atau ransomware net. Kemudian yang paling bawahnya itu ada namanya RDP, account brute force. Nah, ini ancaman-ancaman yang paling banyak muncul pada tahun sepanjang di Indonesia. Kita mau ngebahas yang tadi. Ya, jadi BSSN itu sudah membuat suatu prediksi ancaman siber di tiga, yaitu ada ransomware, ada data breach, ada serangan APT, phishing atau jacking, DDoS, serangan RDP, dan social engineering. Jadi kalau uh, mungkin teman-teman sudah mengetahui ransomware itu apa, data breach itu apa, social engineering itu apa, kita membahas serangan APT. Serangan APT itu bersifat lebih terorganisir karena itu didukung pembiayaan dari suatu negara yang memiliki threat actor atau kumpulan-kumpulan organisasi yang menyerang dengan uh, tujuan untuk mengambil keuntungan yang dikirimkan ke negaranya mereka. Nah, ini serangan EPT ini biasa dilakukan oleh Rusia, kemudian Korea Utara, dan China. Serangan EPT ini uh, mudah ditebak siapa kreator di belakangnya, tapi tidak mudah untuk di-trace siapa, kapan, dan bagaimana mereka melakukan hal itu. Nah, mostly atau mayoritas itu mereka uh, melakukan itu dengan zero day ketika kerentanan-kerentanan itu tidak diperbaiki, akhirnya dianggap tidak penting oleh organisasi atau diabaikan. Itu menjadi suatu zero day yang mengakibatkan bocornya atau diinterceptnya jaringan dari suatu perusahaan. Kemudian di poin kelima itu ada cryptojacking. Mungkin kalau teman-teman menggunakan Indodax, menggunakan Binance, sering tuh transaksi cryptocurrency. Tapi teman-teman harus waspada ketika ada yang menawarkan aplikasi untuk mining ya. Aplikasi mining secara gratis, cuma-cuma, dan banyak banget iklan-iklannya. Nah, itu di-install di tadi server ataupun di laptop teman-teman. Nah, kita bisa tahu itu cryptojacking itu dari mana? Kita lihat dulu dari uh, processingnya. Ya, apakah processing sangat berat dan mengambil jatah ketika kita tidak melakukan crypto miningnya. Ya, ya social engineering masih sama itu yang kurangnya kesadaran masyarakat di Indonesia. Oke, oke. Selanjutnya kita ngebahas mengenai PAN, 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 dan WAN. Apa sih nama-nama ini nih aneh-aneh aja, PAN, LAN, MAN, WAN. Oke. Jadi PAN itu merupakan personal area network, gitu. Personal area network yaitu suatu device elektronik yang saling terkoneksi atau terhubung di dalam area yang kecil ya, atau sedang. Jadi ukuran si personal area network ini hanya berjarak sentimeter atau sampai dengan beberapa meter saja, tergantung dengan uh, konektivitasnya ya, device-nya itu. Apakah dia menggunakan kabel atau dia menggunakan Bluetooth, Wi-Fi, dan lain-lain. Ini biasanya terkoneksi antara laptop dengan printer, kemudian tablet, printer, keyboard, kemudian dan sampai dengan televisi yang sekarang sudah bisa terkoneksi. Nah, tadi kita sudah ngebahas mengenai PAN, berarti kita masuk ke LAN, Local Area Network. Local Area Network ini merupakan ukuran dengan small geographic area ya. Jadi small geographic area berarti
bisa dibilang tuh satu kantor lah. Nah, biasanya tuh digunakan di jaringan Wi-Fi network ataupun small business area kantor dengan jangkauan yang rendah atau kecil. Biasanya dia menggunakan LAN. Tapi mayoritas LAN itu nggak sampai ini paling yang paling banyak dua tiga ya routernya ya terhubung antar device. Nah, sedangkan untuk MAN itu atau Metropolitan Area Network ini sudah lumayan besar, yaitu bisa mencakup satu kota atau sampai dengan beberapa kota atau bisa lebih luas lagi dengan berbagai uh, building atau kantor ya kantor besar gitu ya di beberapa wilayah ini bisa menggunakan metropolitan area. Jadi LAN-nya itu ada banyak sekali dan itu dihubungkan masing-masing LAN sehingga menjadi metropolitan area network. Mungkin di dalam satu gedung besar itu beda-beda LAN-nya, tapi bisa di manage menggunakan metropolitan area network. Nah, untuk wide area net ini sudah cukup luas ya, atau WAN ini sudah besar, jadi biasanya uh, dengan bisnis yang besar dan keuntungannya besar juga untuk mengkoneksikan jaringan kantornya. Ini biasanya memiliki jaringan LAN, kemudian ada WAN juga, dan terkoneksi menggunakan VPN sampai dengan IP tunnel. Lalu kita ngebahas mengenai peran pemerintahnya. Ada di mana sih types of networks? Kalau kita ngebahas peran pemerintah itu sebenarnya semuanya berperan ya pemerintah ya. Tapi kalau pemerintah secara nasional itu mereka hanya kan mengawasi di beberapa ISP saja gitu. Jadi karena kan ISP sudah terhubung dengan perusahaan, sudah terhubung dengan rumah-rumah, itu akan lebih mudah dibandingkan si pemerintah ini harus uh, menghubungkan jaringan-jaringan rumah yang sangat banyak gitu. Terus kita tapping-tapping kan nggak mungkin ya, jadi kita cukup di ISP-nya saja. Di sini tadi kita ngebahas mengenai ada wide area network, ada metropolitan area network, ada local area network, sampai dengan personal area network yang ruang lingkupnya sangat kecil. Nah, kita mau ngebahas lagi OSI layer yang lebih dalam. Jadi kalau kita ngebahas OSI layer itu terdapat 7 layer ya. Jadi di OSI model itu ada client side dan server side. Kalau di client side itu uh, layer satu itu paling bawah biasanya tidak diperhatikan sama sisi klien. Jadi kayak physical layer, tiling layer, network layer. Nah, kalau di client side itu lebih memperhatikan UI UX-nya seperti di application sampai dengan session-nya seperti loginnya. Nah, sedangkan kalau di server side hal yang lebih penting itu ada di physical layer-nya biasanya. Gimana sih biar data-data yang ada di physical layer-nya ini tidak terganggu oleh latensi-latensi datanya, kemudian keamanan di data link-nya, network-nya agar tidak di tapping dan tidak diintercept oleh pelaku kejahatan. Jadi justru kalau server side dan client side itu terbalik ya kepentingannya di dalam OSI model. Kalau untuk di application layer yang tadi seperti dibilang, client side itu hanya melihat di sisi tampilannya saja UI UX. Dalam hal ini seperti contoh website ya. Dia akan melakukan request konten dan mengembalikan konten sesuai dengan format yang dibutuhkan oleh application layer. Dan untuk presentation layernya itu terkait dengan enkripsinya, kompresinya, dan terjemahan datanya. Ini yang dibutuhkan oleh sisi client.
Sisi client side yang dibutuhkan ini adalah session layer, yaitu untuk session communication dalam hal ini login, mengecek database, dan lain sebagainya ya. Nah, pasti untuk pertukaran datanya. Kemudian untuk transport layer ini sudah masuk ke setengah-tengah ya antara sisi klien dan sisi server kebutuhannya. Jadi di dalam suatu segmentasi datanya yang akan dikirimkan pada transport, maka itu akan dipecah reassembly lagi. Nah, ini akan masuk ke di transport layer. Kemudian untuk network layer-nya ini akan membentuk suatu paket-paket yang terbagi-bagi yang akan dikirimkan menggunakan transport dan digabungkan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau di transport layer itu menyatukan sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Kalau di network layer itu menggabungkan tapi belum. Di data link layer itu sendiri dari frame frame itu dikirimkan sampai dengan ke frames jaringan ya, transfer jaringan ya. Biasanya dari sisi server. Nah, ini yang menjadi titik penting dari server side ya, adalah transfer frames-nya. Gimana biar si kliennya ini tidak bermasalah dalam pengambilan datanya. Jadi dia harus menghitung latensinya di bitstream-nya dalam mengirimkan data dari suatu kabel ke kabel penerima. Um, Kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan mata kuliah ini, teman-teman, kita akan menggunakan namanya Python dan juga Wireshark ya nanti. Oke, teman-teman bisa download aja Python-nya gimana, kemudian Wireshark, karena kita akan mencoba melakukan tapping komunikasi yang dilakukan di Python. Nanti di Wireshark kita lakukan analisis, sehingga kita tahu nih gimana sih kalau komunikasi yang dilakukan tapi tidak dienkripsi, yang telanjang lah ibaratnya ya, dengan perbedaannya data yang dikirimkan dengan menggunakan enkripsi itu gimana. Dalam hal ini nanti kita akan menggunakan enkripsi AES, Advanced Encryption Standard, dari NIST ya. Kita mulai dari yang versi kecilnya AES 128 bit untuk melakukan enkripsi. Kira-kira seperti itu teman-teman. Sudah selesai. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Oke, ini sudah ada Mas Feby Hidayat. Tuh, gimana? Ada yang ditanyakan gitu ya dari Mas Firdaus, dari Mas Feby? Ya, baik Pak. Untuk sementara saya mendengarkan apa yang diterangkan oleh Pak Azam dulu, Pak. Siap. Ini Mas Feby kerjanya di mana nih? Saya kerja sekarang di bandara